pergi untuk aku. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Bapa hari ini Aspri, putri-putri sekalian bisa mempunyai waktu untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami mulai kuliah semester kami minggu depan. Dan Engkau yang memimpin kami, menguatkan kami melalui renungan malam ini yang mungkin sederhana, singkat, dan biarlah ini bisa bekerja dalam hati tiap-tiap putri. Dan kami doa ya Bapa, biarlah kami bisa melakukan perintah yang sesuai dengan kehendak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapakah yang akan lulus? Dan siapakah yang mau pergi ke Tuhan? Pertanyaan. Siapa yang hari ini mau diutus Tuhan? Angkat tangan. Yakin? Amin. Yakin? Amin. Yakin? Amin. Sudah yakin? Dan kalian akan jawab, ini aku, utuslah aku. Betul kan? Tapi kenapa perempuan? Kalian kan sudah tahu, perempuan di gereja nggak boleh khotbah. Kalian mau diutus buat apa? Ayo, pertanyaan saya penting. Kalian mau diutus buat apa? Apa yang kalian bakal kerjakan kalau kalian diutus? Apa kamu tahu, diutus itu adalah jadi penginjil? Emang wanita bisa jadi penginjil? Ayo. Bisa? Oh, mantap. Firmina, jelaskan bagaimana wanita bisa jadi penginjil? Menurut saya wanita itu bisa jadi penginjil karena penginjil itu kan memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang, dan itu bukan memimpin dan juga bukan memerintah siapapun, jadi sekedar memberitakan Injil. Itu tugas setiap orang yang sudah diselamatkan. Oke, mantap. Ya, wanita bisa jadi penginjil, tapi kadang-kadang jadi jabatan penginjilnya itu, ya, jabatan penginjil itu susah. Kenapa? Yang saya yakini, jabatan penginjil, memang penginjil itu hanya memberitakan. Tapi biasanya nanti lama-lama kalau kalian menginjil nanti jadi gembala di suatu tempat. Bisakah jadinya? Perempuan bagaimana? Akan sangat sulit, betul? Tapi yang hari ini saya ingin ajak kalian, bukan mau bersaing dengan laki-laki ya. Kalian punya porsi. Oke, akhirnya kalian akan tahu, ya, saya terpanggil melayani Tuhan. Betul sekali, terpanggil melayani Tuhan. Tapi ada bagiannya. Betul, salah satu bagian kalian adalah menginjil, ya, memberitakan kabar baik kepada semua orang yang kalian temui, ke keluarga, ke siapa saja. Namun kita bukan melihat sebagai jabatan, ya. Itu secara kehidupan sehari-hari. Itu memang pekerjaan kalian menginjil. Tapi bukan, kalau jabatan itu beda, ya, jabatan itu beda. Itu mengemban sesuatu yang ini, yang apa namanya? Sesuatu yang jabatan gitu loh. Nah, sekarang hanya saja sekarang kalau kalian tidak bisa jadi jabatan penginjil, tidak bisa jabatan gembala, apa yang kalian lakukan para wanita? Nah, dulu nggak tahu berapa bulan yang lalu saya pernah menceritakan tentang seorang misionaris namanya William Carey. Yang baru tahu nggak William Carey? Yang tahu angkat tangan. Yang baru aja 5 orang ini yang tahu? Ini tahu? Tahu. Pernah dengar kisahnya? Pernah dengar kisah hidupnya? Punya istri berapa? Hah? Punya istri 3. Tapi bukan poligami ya. Istrinya meninggal yang pertama, kedua meninggal, akhirnya punya istri 3 dan meninggal. Ya, semuanya meninggal ya, memang meninggal. Jadi kalian di sini menerima panggilan sama seperti
kehidupan William Carey yang biasanya selalu dibagikan untuk menjadi pelajaran. William Carey dulu adalah sebelum menjadi misionaris ke India, dia adalah pengusaha sepatu dan sudah menikah dengan satu yang bernama Dorothy. Ya, nama istri pertamanya Dorothy. Lalu tiba-tiba suatu hari dia merasa terpanggil untuk melayani penginjilan ke India. Dan dia pergi. Pada saat itu Dorothy sedang hamil tua, ya, dan pergi. Dorothy tinggal, Dorothy nyusul. Dorothy nyusul. Tapi sampai di India, Dorothy mungkin tidak bisa menyesuaikan budaya. Karena orang Amerika pindah ke India, Asia, itu budayanya berbeda, bahasanya berbeda, dan segalanya berbeda. Sehingga dia merasa dia tidak terpanggil untuk sebenarnya melayani. Dan pada saat anak bungsunya meninggal, dia gila. Dia menjadi gila. Dan selama 6 tahun dia gila, William Carey membantu mengurus istrinya sampai dia meninggal. Kemudian dia menikah dengan seorang yang bernama Carlet. Pada saat sebenarnya dia mau menikahi Carlet, itu baru saja sebenarnya Dorothy meninggal. Dan itu sebenarnya agak heboh, gitu ya. Karena Carlet ini kenapa dia mau menikahi Carlet? Karena apa? Selama pelayanan William Carey, ternyata ada seorang Carlet yang membantu. Carlet membantu. Perlu apa? Dia langsung kerahkan tenaga. Perlu apa? Dia ada di situ. Membantu dalam namanya penerjemahan Alkitab. Carlet ada di situ. Dia membantu. Dia mempunyai jiwa yang ingin melayani Tuhan. Sehingga William Carey merasa jiwanya sama dengan Carlet. Makanya setelah Dorothy meninggal, dengan mantap William Carey ingin menikahi Carlet. Sebenarnya pelayanan William Carey ini maju karena ada Carlet. Dia membantu, tercatat dalam sejarah, Carlet itu membantu pelayanannya luar biasa, bantu penerjemahan Alkitab pada saat itu, dan membantu banyak hal yang lain. Ya, sekarang saya ingin tantang kalian. Mungkin kalian bilang, oh iya saya terpanggil. Tapi mengapa kalian harus belajar di sini? Padahal saya tidak bisa jadi gembala, tidak bisa jadi penginjil. Untuk apa? Ternyata ada guna. Kalau kalian lihat Dorothy, istri pertama William Carey, dia itu istri dari pengusaha sepatu yang tiba-tiba berubah jadi misioner. Ya udah saya istri kamu. Ya udah, istri dari misioner. Ya udah, ya kebetulan aja saya istri dari misioner. Tidak ikut terpanggil. Jadi hanya William Carey yang harus bekerja sendiri melayani Tuhan, sedangkan harusnya kan paket suami istri. Ya, suami istri. Makanya setelah Dorothy meninggal, dia kayak menemukan suatu William Carey menemukan suatu teman sejawat gitu, teman sepelayanan dengan Carlet yang sesama misi gitu. Kenapa kalian belajar di sini? Padahal kalian nggak bisa menjabat seperti yang saya sebutkan dari tadi. Kalian harus teman sepelayanan. Ya, kalian bukan yang mengganggu pelayanan suami nanti. Itulah gunanya kalian belajar di sini. Kalian tahu, oh ya, suami kalau lagi PA, ini ceritanya ya, ini kan saya mau mempersiapkan kalian. Suami kalau lagi PA, bukan saya cengeng di rumah, PA mulu. Kapan buat saya? Gak boleh ya. Itu salah satu. Kamu PA, pergi. Mana kalau nggak PA? PA sana, cepat.
semangat untuk melayani Tuhan. Kalau kalian bilang sekarang, kalian mau melayani Tuhan, tapi nanti pada saat namanya pelayanan, saya dengar malah kalian malah yang menghambat pelayanan. Waduh, ini kemarin waktu ditanya mau melayani, angkat tangan, iya mau, ini aku utus aku katanya. Tapi ternyata nanti prakteknya malah melempem, malah buat suami gagal. Karena apa? Banyak, ada juga yang bagus. Banyak penginjil-penginjil yang akhirnya mungkin dia tidak dapat di aspri gini gitu ya, di STT, di GITS ini. Dia ambil dari orang luar atau ketemu, wah jatuh cinta gitu ya. Dan penginjil ini mungkin tadinya pikir, oh dia mau melayani, dia mau. Kalau pengen pas pacaran apa aja dia bilang, kamu mau jadi istri, kamu mau, pokoknya benar kayak udah mau nikah, kamu mau diapain, gitu. Tapi kalau udah nikah, nggak mau, wah udah lebih galak. Nah, gitu. Pokoknya belum ditanya aja udah. Dulu, kalau ini sebelum nikah, kan gitu. Sebelum nikah, kamu mau pokoknya apa aja kamu mau. Wah, pokoknya saya akan ikut sesuai dengan kamu mau apa, aku mau. Tapi kalau udah nikah, beda. Aku mau, nggak mau. Wah, lebih galak. Udah. Kalau udah nikah keluar nggak maunya. Pokoknya pada saat sebelum nikah mau terus. Tapi kalau sudah nikah, nggak mau, galaknya, nggak mau terus. Nah, itulah mengapa saya bilang di sini Tuhan mempersiapkan kalian. Persiapan untuk melayani. Panggilanmu harus sejalan dengan panggilan yang nanti akan kalian jalani. Mungkin kalian tidak dapat jabatan gembala, jabatan penginjil, nggak masalah, ya. Tapi alangkah indahnya seperti William Carey, nama Carlet didampingkan dengan William Carey, ya. Sebagai yang luar biasa, membangkitkan, mengembangkan pelayanan William Carey dengan luar biasa. Kalau kalian perhatikan, itu tahun pada saat William Carey bertemu Carlet itu berkembang terus sampai dia dikatakan Bapak misi modern, menggerak misi modern. Bayangkan, apakah sandingan titelnya itu tidak ada usaha dari Carlet? Oh ada, justru nggak apa-apa. Makanya saya bilang kan peribahasa selalu dikatakan, di balik orang sukses ada wanita yang mendukung. Pelayanan sukses, kalian sekarang terpanggil. Sekarang berkata, ini aku, utus aku. Oke, kalian sudah mantap nih, sudah mantap. Sekarang yang kedua, kalian harus mempunyai persiapan. Ya, di dalam pelayanan itu benar-benar, dalam pelayanan itu benar-benar buta, benar-benar berbeda. Mungkin dilihat yang di sini berbeda. Setiap tempat punya namanya kesusahan. Oh, di Jakarta kesusahannya ada, mudahnya ada juga. Tapi di tempat lain ada juga susahnya, ada juga mudahnya. Tidak bisa disamakan. Mari saya mau ngajak untuk persiapan. Kita lihat di Markus 10. Kita lihat di Markus 10 ayat 45. Kita lihat di Markus 10 ayat 45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selanjutnya kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 21.
Kenapa saya ajak kalian baca ini? Saya mau kalian baca 2 ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, kamu sudah dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan. Bagaimana Tuhan melayani, datang untuk melayani, dipanggil untuk melayani. Oh, jadi hamba Tuhan, apakah jadi penginjil atau jadi istri nanti penginjil atau jadi istri gembala, ya? Oh, kalian nanti dilayani? Bukan, terbalik konsepnya. Kalian akan melayani, ya, melayani orang. Kalian itu title-nya adalah pelayan. Jadi lagi latihan jadi pelayan. Betul? Ya, jadi kalau disuruh lap meja, kalau lihat pelayan restoran lap mejanya gimana? Basah-basah, terus pakai kain kotor. Apakah seperti itu? Nah, kalau kalian melihat pelayan, ya, pelayan itu satu, harus apa sih? Bersih kan? Ya, bersih, kalian bersih. Dan kedua, kalian menjadi pelayan itu harus ramah. Coba jadi pelayan. Selamat siang, ya silakan. Ada berapa orang? Nah, kan ditanya. Ada 5. Oh ya, yang 5 itu kok bagus di sini. Bagaimana cara kamu charming? Ya, bagaimana muka kamu? Oh iya, bagus kalau untuk 5. Ini Pak, di sini Pak, gini. Dia bisa mempromosikan. Tahu nggak? Sebuah restoran, kalau pelayannya jutek, nggak laku. Mau seenak apapun. Katanya auranya tuh gimana ya? Auranya itu loh gelap, orang bilang. Jutek ya. Gimana sih kalau orang pelayan jutek? Ya, mau pesan apa? Oke, ya. Kadang-kadang malah disebutin tanggung. Oke. Kita bingung ya, jadi kok nggak cakep ya dia ya? Apa dia pinter ya, hafal banget semuanya. Tau-taunya pesanannya salah-salah. Wah, maaf. Aduh, tadi katanya ada begini kayaknya. Malah kita yang dimarahin sebagai customer. Apakah itu pelayan yang baik? Oh, bukan. Kalian kalau mau jadi pelayan, kalian harus belajar bagaimana ramah, ya, ke semua orang. Jangan, saya pernah nonton juga cuplikan, lihat pelayan baju ya, toko baju. Lihat yang apa? Kadang-kadang ada orang kaya kan suka pakainya selengeng juga, ya. Pakainya yang sederhana gitu ya, ke ke toko baju terkenal, merek Dior lah, merek Chanel lah, pakai bajunya begini gitu. Orang punya duit gak sih? Ngapain masuk sini? Katanya jutek aja gitu. Sampai enggak, ini Bu, ini puluhan juta, Ibu nggak sanggup belinya. Wow, ya kan gitu. Ya, dompet saya itu masih lebih banyak tuh uangnya daripada dompet kamu itu. Mungkin begitu kan. Orang customer gimana sih rasanya? Pulang aja lah. Orang ini nggak beretika ini. Kalau semuanya kayak gitu gimana? Laku tokonya, betul kan? Kalau kalian juga, kalian pelayanan jadi membantu pelayanan. Kalian jutek atau kalian kayak bodo amat gitu. Nggak usah disambut orang baru. Nggak usah diajak ngobrol. Kadang-kadang saya ingin menantang nih mahasiswi-mahasiswi. Ya, kalian itu nggak boleh nyudut-nyudut sendiri. Ini mahasiswi-mahasiswi. Kalian lihat jemaat perempuan, deketin, ajak ngobrol. Itu latihan buat kalian sebenarnya. Kalian tuh kayaknya minder. Saya tahu kalian minder, iya. Tapi sekalian itu harus belajar bagaimana mendekati
orang secara personal, ya. Senyum, iya bisa dibantu. Kalian lihat suatu, misalnya dia naik tangga susah, kalian apa? Dari belakang, lama banget ini naik tangga. Apakah begitu kalian? Hah? Bukan, justru terbalik. Bu, capek ya Bu ya, mau dibantu? Terus saya pegangin, gitu. Bukan lihat dari atas, ini lama banget nih ibu bisa. Samping aja gitu lah. Buru-buru nih aku. Kadang-kadang kita sebagai, kadang-kadang ya punya juga gitu kan. Mungkin kalau di mall boleh lah ya. Tapi kalian itu di jemaat, di gereja, sebenarnya etikanya itu jangan gitu loh. Jangan, biarin aja lah ibu ini gitu. Aduh aku lewat aja. Nah, kalian coba belajar bagaimana belajar melayani dari hal kecil aja. Dari hal kecil, dari melihat orang bawa tentengan, oh ibu saya bantu gitu ya. Atau anaknya lagi rewel, oh biar kamu bantu. Ada apa Bu? Ini anaknya kenapa? Bisa dibantu. Aku mau lihat aspirasi aktif. Ya, nggak mau yang cuek-cuek punya. Nggak boleh yang cuek-cuek. Kalian tuh harus aktif. Apalagi kalian mau ngajar sekolah minggu. Ya, kalian harus kalau ngajar sekolah minggu harus gercep gitu loh. Gercep orang bilang, gerak cepet, gercep. Ya, lagi begini. Berpikirnya cepat juga. Itu jangan dikit-dikit kayak bengong, nggak tahu liatin apa, cicak gitu. Ada cicak ke sini. Konsennya sama cicak aja. Tapi nggak perhatikan orangnya. Justru kalian harus perhatikan orangnya hari Minggu. Justru disinilah di Grafe ini kalian bisa belajar, ya. Belajar penuh. Mau belajar apa aja ada. Ya, belajar apa aja ada. Jual minuman ada. Kalian mau belajar? Belajar di bawah situ. Jual hari Minggu. Betul? Kalian bisa belajar. Mau belajar apa aja bisa kok. Di sini mau belajar musik, itu mah gampang belajar musik, udah piano di banyak di mana-mana. Tapi belajar bagaimana kalian bisa hidup di suatu tempat, bukan mojok. Gitu loh. Bukan pas kebaktian selesai bubar kalian ngompet dulu di Aspri, kira-kira 12 lewat setengah 1 baru boleh turun biar saya nggak ketemu siapa-siapa. Kalian ngapain tuh gitu? Konsep kalian apa ya? Kalian mojok dulu di Aspri, terus kalian nggak mau ketemu siapa-siapa? Oh salah. Selama ini konsepnya salah. Ya, konsep kalian salah. Kalian turun, oh Kastri udah hebat, saya udah lihat Kastri hebat. Dia udah deketin Oma, ya udah ajak ngobrol. Oh saya salut, ya. Nggak gampang loh ngajak ngobrol oma-oma. Nggak nyambung kan? Generasinya beda 2 gitu, 3 ya. Dan dia bisa sayang sama Kastri, ya. Oh inget dikit-dikit kalau dia bawa, aku mau ngasih Kastri. Saya udah tahu. Hebat, bagus, salah satu ya. Lanjutkan ya. Jangan. Ya, itu salah satu saya sebenarnya ya. Yang saya mau dari kalian. Oh iya, saya tahu kalian malu. Iya, malu. Itu malu itu harus dipelajari. Maksudnya kalau malu dipelajari. Malu itu harus dilawan. Ya. Dan ngomong itu harus dipelajari. Benar saya bilang, ngomong itu harus dipelajari. Karena kadang-kadang kalau kalian ngobrol sama orang, kalian dapat banyak informasi. Kalian diam aja di samping, kalian dapat informasi banyak. Wah, kalian jadi tambah pintar. Justru ngobrol sama orang, kalian dengerin aja orang ngoceh terus. Manis yang penting, pokoknya setuju aja. Wah enak ya diajak ngobrol nih orang, setuju melulu. Orang kan seneng. Kita mau bilang apa? Bagus, iya, setuju. Wah enak rasanya, ini bangga nih. Wah kayaknya gue lebih pintar dari dia setuju melulu. Enak, orang suka ngajak ngobrol. Kadang-kadang kalau kita latihan, kita bisa juga ngobrol.
Lama-lama makin bisa ngobrol, makin bisa ngobrol, makin bisa ngobrol. Kalian nggak boleh, kalian harus belajar bagaimana kalian mau melayani mulai dari yang terkecil, ya. Itu latihan, kalian banyak latihan, ya. Jangan cuma belajar di kelas, konsentrasi ini, belajar musik, yang penting udah cuma musik kelas teologi, tapi nggak ada yang lain-lain, ya. Kalian bisa belajar bagaimana merapikan, lihat ada yang nggak rapi, kalian rapikan, ya. Melihat ada yang butuh bantuan, kalian bantu. Itu pelayanan wanita. Dilihat sepele, ya memang sepele, tapi itu menyentuh hati jemaat Tuhan. Itu nanti kalian bawa, oh bukan saya yang kejam rasanya, kalian ini harus begini, bukan, tapi kami mau kalian itu bawa nanti untuk ke pelayanan, sifatnya kalian bawa, itu buat kalian bukan buat kita, gitu loh. Selain memang, Grafe, Asprina rama-rama ya, ini ya, begitu ya, iya. Kalian kalau lihat ada yang baru, deketin, ngobrol, ajak ngobrol. Nah itu pelayanan wanita, seperti itu. Makanya itu latihan lah dari sekarang. Nah, sekarang saya ingin, bagaimana, tadi kan udah kalian mau ikut seperti Tuhan melayani, jadi pelayan, ya, yang ramah, juga yang bersih ya pasti ya, yang bersih ya, yang gerak cepat. Pelayan tuh kalau gerak cepat tuh, kasih bintang, gitu ya, bintang 5, gitu ya. Itu pelayan. Kalian harus menyadari kalian itu pelayan. Tidak perlu dipikirkan bahwa tentang kehidupan sendiri, ya. Itu pelayan. Konsep, makanya saya pikir, kalau kamu bilang dipanggil dan Tuhan bilang kalian adalah pelayan Tuhan, itu yang harus kalian ingat sampai ke dalam hati. Kemudian pemantapan, kalian sudah persiapan, tadi adalah panggilan pertama, sekarang kedua adalah persiapannya, dan yang ketiga pemantapan. Kalian nanti akan pergi ke tempat pelayanan, kalian harus mantap. Karena apa? Di sini kalian rame, kalian merasa ada teman, biasanya ya gitu ya. Tadi kan ngobrol-ngobrol juga ibu-ibu, kalau badminton, bawa anak-anak pergi badminton. Kalau sewa pelatih sendiri serius banget gitu, dikit-dikit udah capek. Tapi kalau rame-rame per grup, mana nggak ada capeknya, ngoceh dulu, habis tung diajak tanding kan dikasih istirahat bentar kan, ngoceh gitu kan, ada temen. Beda kalau sendiri akhirnya pergi ke ladang pelayanan kedua. Ya, kalau di sini masih ramai, masih belum ada namanya, orang bilang belum ada namanya pengujian. Ini makanya masih tempat persiapan. Kalian kalau bilang saya akan mengikut Tuhan sampai akhir masa, akhir hayat gitu. Tapi bagaimana kalau nanti kalian dari di sini tiba-tiba dicabut satu, pindah, yang rasanya tuh sepi gitu, ya, cuman Anda sendiri dan suami, ataupun mungkin beberapa orang, ya, beda loh. Coba kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 58. Kenapa? Ayat-ayat Alkitab ini bagaimana kalian bisa mantap. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat aja ayat terakhir ini. Bagaimana dalam nanti kalian keluar masing-masing, itu sudah pasti kalian masuk berapa tahun aja, nanti kalian keluar. Kalian harus mantap, berdiri teguh, jangan goyah. Ingat, upahmu besar di surga.
ada upah menanti. Kalau kamu goyah, ya udah hilang upahnya. Padahal udah kamu kumpulin capek-capek, kamu goyah, kamu nggak mau terima lagi upahnya. Udah, terima. Jangan sia-siakan upah dari surga. Ya, pemantapan. Saya baru kemarin ada khotbah di remaja tentang Gideon. Jadi Gideon ini secara ini unik, paling unik, peperangan paling unik hakim Gideon. Ya, dia itu Tuhan, Gideon sudah susah payah. Ayo, siapa yang mau berperang melawan orang Midian? Terkumpullah 33.000 orang. Padahal Midian itu beratus ribu dan pakai kuda dan kayak belalang berjuta-juta orang. Ya, bilangnya kayak belalang. Cuman 33.000 yang terkumpul. Dan Tuhan masih bilang itu kurang. Kebanyakan. Ya. Tuhan bilang, siapa yang takut, yang nggak berani berperang, pulang. Terus saya ngobrol-ngobrol sama Pak Andrew, itu sama kayak di Ambawang. Jadi siapa yang nggak, yang berani masuk ke hutan, yang tidak takut masuk hutan, itu penyaringan pertama. Ya, bagaimana? Mungkin kemarin ada banyak kesaksian. Wih, kok gelap ya? Masuk RBC. Ih, ini apa ini? Katanya kuliah. Kok gelap? Masuk hutan. Terus pagi-paginya besok apa? Nyabut rumput. Katanya bingung. Kok ini kuliahnya begini? Mungkin seperti itu. Itu penyaringan dari Tuhan. Yang tidak bisa yang tidak berani, yang takut melanjutkan, tidak melihat masa depan yang cerah gitu. Yang merasa mati saya di RBC, mati saya di dalam perang ini nanti. Pulang. Itu penyaringan pertama. Betul? Wah, kalian sudah melewati penyaringan pertama. Dari 33.000 orang disaring menjadi 10.000. 23.000 pulang. Tapi kata Tuhan bilang apa? Masih kebanyakan. Kita harus uji ini orang-orang yang bilang katanya berani. Yang katanya berani nih mati bagi kebenaran. Betul? Aduh, nggak dengar suaranya. Katanya nih berani mati gara-gara kebenaran. Betul? Amin. Nah, saringan kedua, Tuhan bilang masih banyak. Apakah kalian siap dengan saringan yang kedua? Tuhan bilang, suruh mereka minum air di sungai. Langsung ada yang turun, kayak anjing minumnya. Tapi ada satu yang minumnya ambil dari tangan ke mulut. Kenapa yang dipilih yang seperti itu? Yang dipilih adalah yang dari tangan ke mulut. Karena apa? Kalau kamu, coba kamu lihat, kalau kamu minum air kayak anjing, kamu akan menunduk dan tidak akan melihat ke depan. Tidak akan melihat sekitar. Kalau ada panah musuh datang, atau pokoknya ada sesuatu yang berbahaya, kamu tidak memperhatikan. Ya. Sedangkan kalau kamu kamu minum air dengan tangan begini, kamu melihat ada tanda-tanda apakah yang dapat menyerang saya. Saya berjaga-jaga. Oh iya. Saringan kedua mungkin bukan masalah takut dan berani. Oh, di Jakarta terang benderang. Sebelah Alfamart, nggak usah takut kelaparan. Pulsa lancar, wifi lancar. Apa sih yang ditakutkan di Jakarta? Betul? Tetapi di Jakarta banyak godaan. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, tidak bersiap-siap, tidak waspada,
Ingat, iblis mengaum-ngaum melihat kalian yang tadinya berani, tapi tidak waspada. Iblis menarik kamu, mengajak kamu untuk melakukan yang salah. Akhirnya kamu akan malu, pulang. Tuhan tidak pilih. Oh iya, sekarang kamu berkata, kamu mau diutus Tuhan. Tapi mantapkah kamu? Bersiap siagakah kamu? Berjaga-jagakah kamu? Ya. Saringan kedua, buat yang bagi datang. Buat apalagi baru yang datang. Ya. Kalau kamu di RBC tadinya mungkin tentang keberanian, ketakutan ya, melawan. Saringan di sini, oh ini udah nyaman di Jakarta, nyaman. Ke Monas ada, ya kan, jalan-jalan banyak, bisa jalan ke sini, bisa jalan ke situ. Wah, lebih lega deh pokoknya. Pokoknya banyak lah entertainment. Tapi hati-hati, di Jakarta banyak jebakan. Dan kalau kalian tidak siap siaga, kalian akan banyak terus. Ya, saya mau putri-putri sekalian. Oh iya, di dalam kampus ini kalian berjaga-jaga, bersiap-siap, harus hati-hati. Kalian kalau mau dipakai Tuhan, ya tetap teguh, jangan goyah, supaya kalian jerih payah yang sudah kalian lakukan, kalian akan dapatkan di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena hari ini kami bisa punya waktu untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau diutus oleh Engkau, bantu kami untuk melakukan persiapan kami, memantapkan kami supaya kami ke ladang pelayanan untuk membantu pelayanan dan meningkatkan pelayanan di sana dan memuliakan nama-Mu ya Bapa melalui hidup kami. Walau kami mungkin tidak terpandang, tapi kami mau melayani Kau seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.